yang sederhana bagi diri saya sendiri. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saya kemudian bertanya seperti ini, kenapa ya Paulus kok nggak nulis pertemuan ibadahnya di mana? Saat itu mereka sudah bisa beribadah di rumah-rumah, komsel. Paulus tidak secara vulgar menulis itu. Yang ke satu. Yang kedua, kenapa nggak menulis tentang beribadah di bait Allah, di bait suci? Paulus tidak dengan detail menulis itu. Paulus hanya menulis janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu aja. Nah, sampai saya tadi ketika saya baca, kemarin saya baca-baca, saya sampai mikirnya seperti ini. Luar biasa ya penulis ini ya. Artinya Rasul Paulus diberi hikmat yang luar biasa menulis ini ya. Mungkin pada waktu itu sudah tahu bahwa nanti ke depan kita mungkin nggak bisa beribadah secara fisik ketemu. Saat ini ketika pandemi dan sampai hari ini belum selesai, itu mau nggak mau kita diperhadapkan kepada situasi di mana kita nggak bisa beribadah seperti dulu lagi. Nantinya hidup kita ini dinamai new normal, yang sebenarnya itu abnormal. Kenapa? Karena sudah tidak normal seperti biasanya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika saya banyak berjumpa dengan orang ya. Tadi pun saya barusan chat dengan satu orang, kemudian ini ceritanya akan beribadah seperti komsel gini, seperti ini. Terus saya tanya gini, bla bla bla, ini di luar kota. Kemudian dia berkata, aku tidak struck ibadah online. Loh kenapa? Ya tidak nyaman. Aku lebih baik beribadah di gereja. Seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menggarisbawahi ini di Ibrani 10 ayat yang ke-25. Memang dikatakan di sana jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi tidak ditulis secara detail itu menghindari atau bertemu di mana. Tidak menjelaskan tentang tempat atau situasi. Nah, saya ingin katakan buat saudara adalah dimanapun kita beribadah, selama memang hati kita terfokus kepada Tuhan, tidak perlu saudara harus beribadah di gereja. Ekstrim saya mengatakan seperti itu. Saya bukan berkata bahwa gereja tidak perlu. Bukan. Saya tidak berkata bahwa gereja, gedung gereja tidak perlu untuk kita datang beribadah. Perlu, karena kita ini makhluk sosial. Sosial itu kita perlu bersosialisasi. Makanya ketika PSBB, ketika lockdown, kita jadi bingung. Bingung kenapa? Biasanya kumpul dengan teman, nggak bisa kumpul dengan teman. Biasanya ngerumpi, nggak bisa ngerumpi. Kenapa? Memang pada dasarnya kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa kalau tidak bersosialisasi. Nah, saya mau katakan bahwa gedung gereja tetap perlu. Tapi kalau selama hidup kita atau selama ibadah kita hanya terfokus, hanya kalau kita masuk di gedung gereja, kita bisa fokus beribadah. Hati-hati, bisa jadi gedung gereja itu adalah berhala. Saya ulangi, mungkin ekstrim perkataan saya, tapi saya katakan bahwa selama kita tidak bisa fokus beribadah, entah itu online, apapun itu, saudara ikuti ibadah di mana, karena selama hampir 3 bulan, 4 bulan ini, saya beribadah mengikuti online di satu gereja di Jakarta. Dan saya sangat menikmati juga. Saya menikmati juga. Awalnya memang agak nggak nyaman, karena biasanya kita berangkat ibadah pagi-pagi, jadi cuma duduk di ruang tamu, di ruang keluarga, menyaksikan. Tapi saya katakan selama kita bisa fokus kepada Tuhan, sama. Nah, pada waktu dulu saya ingat sekali ketika saya pada waktu saat pertama kali saya bertobat dan lahir baru. Saya ingat betul di kamar saya ada salib. Ada salib. Nah, yang menarik adalah ketika saya berdoa, ketika saya sedang berdoa, saya selalu memandang salib itu. Saya memandang bukan apa, saya berpikir gini, ketika saya memandang kepada salib, saya ini bisa fokus. Pikiran saya tidak kemana-mana. Baik enggak?
Kalau saya punya pikir seperti itu, baik ya, kelihatannya baik ya, dalam tanda kutip kelihatannya baik ya. Tapi kemudian saya akhirnya saya sempat bercerita dengan Bapak rohani saya, dan beliau mengatakan bahwa selama kita tidak bisa fokus kepada Tuhan, hanya kalau kita fokus hanya memandang salib, meskipun itu salib, itu berhala. Jadi kalau hari ini setiap kita ketika saudara ibadah online dan saudara tidak bisa fokus kepada Tuhan dan saudara hanya bisa fokus, dan ini enggak cuma satu orang, dua orang. Saya temui ada beberapa orang yang seperti ini. Saya nggak bisa fokus nunggu ibadah. Dan hari ini kita melihat ada gereja-gereja yang nggak tahan dalam tanda kutip. Mereka kemudian membuka ibadah. Saya nggak berkata itu salah. Cuma dalam 4 bulan ini ada satu gereja, saya tidak sebut nama gerejanya. Satu gereja ini pada waktu minggu kemarin, ya ibadah minggu kemarin, itu gembalanya berkata seperti ini. Di Jakarta itu sudah banyak beberapa gereja yang sudah buka dengan protokol kesehatan. Tapi kami dan tim sengaja tetap akan beribadah online. Kenapa? Karena kami melindungi keselamatan jemaat. Wah, beliau ngomong seperti itu saya kasih jempol. Kenapa? Karena hari-hari ini kita tidak tahu. Kemarin saya ketemu dengan salah satu dokter teman. Saya bertanya, kenapa? Karena kita ini hidup kita sekarang dikendalikan oleh medsos. Jadi kadang kita ini bingung menerima info. Mana info yang hoax, mana info yang benar. Saya bertanya kepada dia, karena dia ini adalah di bidang medis, saya tanya, seperti apa sih sebenarnya COVID ini? Dia berkata seperti ini, penyakit ini ada, bukan nggak ada, penyakit ini ada. Meskipun itu mau dipolitisasi atau enggak, penyakit ini ada. Nah, dan sampai hari ini dikatakan bahwa penyakit ini nggak akan bisa berhenti. Seperti flu pada umumnya, flu sampai hari ini nggak ada obatnya. Ketika saudara dan saya nggak fit, saya batuk, saudara nggak fit, saya batuk saja, saudara akan ketularan. Nanti virus ini akan seperti itu. Seperti halnya virus-virus influenza pada umumnya. Nantinya akan seperti itu. Cuma penyebarannya jauh lebih cepat. Nah, artinya kenapa hari-hari ini saya ingin katakan ada banyak orang yang tidak bijak. Tidak bijak artinya apa? Yang dipandang mungkin ayat ini yang dipakai. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kelihatannya baik, tapi selama pola pikir kita hanya beribadah secara fisik itu yang kita bisa fokus kepada Tuhan, itu hati-hati. Saudara bisa menjadikan gedung gereja di mana saudara beribadah menjadi berhala, dalam tanda kutip. Kenapa? Karena gereja sebenarnya adalah diri kita. Amin. Setiap kita percaya bahwa gereja ini adalah diri kita. Ketika kita bisa berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah roh yang menyatakan bahwa kita ini adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan bernaung. Bukan, sekali lagi, bukan saya berkata bahwa gedung gereja tidak perlu. Perlu. Karena sekali lagi kita ini makhluk sosial. Tapi selama saudara tidak bisa fokus kepada Tuhan, kalau saudara tidak beribadah di gereja, hati-hati. Bisa-bisa saudara berkata ini seperti saya tadi memandang kepada salib, kelihatannya rohani, tapi itu salah. Kenapa? Karena fokus kita bukan kepada benda. Fokus kita adalah kepada satu pribadi, satu roh yang kita percayai itu punya kuasa atas hidup kita. Makanya Paulus menulis seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kenapa? Yang pertama, memang kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial itu harus berjumpa. Nah, saat ini ada media. Saya percaya bahwa Zoom ini atau Google Meet atau aplikasi apapun juga memang Tuhan siapkan. Memang Tuhan berkati. Supaya apa? Ini menjadi media kita supaya kita bisa berjumpa. Ini ibadah. Kita bisa melakukan berjumpa meskipun tidak secara fisik. Karena sekali lagi Paulus tidak mencatat itu secara detail. Tidak perlu kita harus bertemu selama
selama pada saat ini untuk melindungi bukan cuma saya terlindungi dari saudara, tapi saudara juga terlindungi dari saya. Karena kita tahu ada OTG, orang yang tanpa gejala pun itu juga membawa virus. Nah, yang kedua dikatakan, tetapi marilah kalian saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya bukan saja kita ini makhluk sosial, yang kedua makhluk sosial yang memang kita nggak bisa hidup seorang diri. Saudara nggak bisa hidup seorang diri. Saudara perlu orang lain. Yang kedua adalah saudara nggak bisa hidup seorang diri meskipun iman saudara, mungkin saudara luar biasa beriman, saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara nggak bisa berdiri sendiri. Saudara tetap perlu kekuatan dari teman-teman saudara yang seiman. Perlu sekali. Ketika 2 hari yang lalu, ketika saya mengendarai mobil, saya mendengar satu pujian. Saya tidak tahu pujian itu pujian. Saya berpikirnya itu pujian lama ya. Mungkin Tante Deborah mungkin tahu itu pujian lama itu. Kayaknya pujian lama. Tapi saat itu meskipun saya di dalam kendaraan, saya mengemudikan dan tadi pun saya mengendarakan dan saya tidak menyanyi. Saya tidak menyanyi secara fisik saya berkata-kata, tapi di dalam hati saya ketika itu mau memuji, tanpa serasa saya dilawat Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sama-sama kita katakan, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Dengan iman kita katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yang mau berserah, mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah,
bagiku. Saya tidak tahu ini pujian apa? Pujian lama atau baru, tapi ketika saya mendengar ini seperti saya tadi katakan, saya dilawat Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya seperti saya katakan tadi, ketika hidup saudara, saya tahu hari-hari ini seperti tadi dikatakan, kita ini seperti di lautan ketika Israel menghadapi Laut Teberau. Nggak ada jalan. Kita ini seperti di padang gurun. Tapi dikatakan di pujian itu bahwa Tuhan selalu buka jalan meskipun itu di depan laut, di belakang tentara. Meskipun itu di padang gurun, Tuhan membuat mata air. Memang hari-hari ini hari-hari yang sulit. Saya sendiri alami hari-hari sulit. Tapi pujian ini mengajarkan kepada saya bahwa kepada setiap kita bahwa bukan waktunya untuk kita menyerah, tapi waktunya untuk kita saat ini berserah. Bahkan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau dulu Tuhan kasih satu ayat yang sampai hari ini melekat dalam hidup saya dan itu akan selama-lamanya akan saya bawa sepanjang perjalanan hidup saya. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku seumur hidup dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan kemudian saya diingatkan kembali, meskipun hari-hari ini sulit, tapi saya beritahu pada setiap saudara, jangan sekali lagi menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Meskipun mungkin kelihatannya sederhana, secara online, saudara bisa online ngelewat TV, saudara lewat TV itu saudara saudara menyaksikan ada ibadah online yang seperti yang saya ikuti sampai hari ini saya ikuti. Jadi sekarang hari Jumat baru 2 hari lagi dan tanpa terasa kita ini seperti saya sekeluarga rasanya seperti menanti-nantikan seperti halnya ketika saya beribadah di gereja. Saya rindu sekali menunggu hari Minggu untuk kami bisa menyaksikan lagi ibadah online di TV. Sekali lagi bukan medianya di mana kita beribadah, tapi tempatkan hati kita. Supaya hati kita, fokus kita bukan kepada benda, bukan kepada gedung gereja, tapi fokus kita hanya kepada satu pribadi. Yang kita percaya meskipun di hari-hari sulit ini, Tuhan pasti akan menjamah, membuka jalan buat setiap kita. Meskipun saat ini saya tahu keadaan sulit, saya sendiri alami, saya pribadi mengalami. Dan saya mau berkata, Tuhan, aku mau tegar. Aku mau tetap tegar. Kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak terlihat. Mungkin janji Tuhan saat ini seakan-akan saya melihat seperti awan setelapak tangan. Tapi saya percaya awan setelapak tangan itu akan jadi hujan yang lebat pada waktunya. Itu yang saya percaya. Jadi hari ini, kenapa kok saya mengajak saudara? Saya ngomong Dedi, saya sampai ngomong Dedi, saya kadang gemes saya. Ayo, saya tuh kepingin bareng-bareng, ayo ibadah online. Artinya apa? Saudara bisa online lewat TV, cuma saudara kan nggak bisa berinteraktif seperti ini. Saudara nggak bisa aktif, saudara nggak bisa saling membagi kesaksian atau memuji bersama. Mungkin meskipun ada jeda-jeda waktu pun, tapi masih oke lah, kita masih bisa bertatap muka, kita bisa berinteraksi. Artinya saya ingin mengajak saudara apa? Karena sekali lagi, seperti yang ditulis di dalam Ibrani tadi, kita ini nggak bisa lepas, karena kita ini makhluk sosial. Makanya Ibrani 10:25 dikatakan, jangan menjauh dari pertemuan ibadah. Kenapa? Karena setiap kita ini bukan manusia super. Setiap kita bisa jatuh, setiap kita bisa gugur. Setiap kita, bahkan saudara lihat ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saya nggak akan sebut satu persatu. Ada banyak mereka yang gugur imannya kalau mereka tidak punya kekuatan dari sekitarnya. Hari ini saya percaya Tuhan tempatkan orang-orang yang di sekitar saudara yang memberi kekuatan. Dan hari ini saya pun juga ketika saya share ini kepada saudara, bukan artinya saya kuat, tapi saya share ini saya juga minta kekuatan dari saudara. Ketika saudara bersaksi seperti Tante Deborah tadi bersaksi, ketika Cik Din tadi bersaksi, itu secara tidak langsung jadi kekuatan.
Makanya jangan kita menjauhkan diri dari ibadah. Itu yang dikatakan oleh Ibrani.